Skenario itu sebetulnya adalah cara untuk bagaimana menutupi kejahatan yang dilakukan, realitas kebenaran yang dilakukan. Catatannya bagi bangsa Indonesia yang mempunyai berdasarkan Pancasila dan berketuhanan yang Maha Esa, yang meyakini bahwa ada pengadilan setelah kematian, maka serapi apapun, sehebat apapun berskenario dan semua orang bisa dijangkau untuk menjerat masuk ke dalam skenarionya dan berhasil tidak mengungkap kejahatan yang sebetulnya dilakukan, ini akan ada pengadilan yang maha adil nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aliman Haris di acara Sarasan Musik. Pemirsa, hari ini kita coba untuk ngusik terkait dengan persidangan kasus besar di Indonesia yang menyita perhatian publik terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Kita baca salah satu berita Kompas, pemirsa, dulu sebelum kita usik. Apa hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan? Ini ditulis di kompas.com gitu ya. Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pemeriksaan saksi termasuk dalam agenda pembuktian di persidangan perkara pidana di pengadilan. Lantas bagaimana jika saksi berbohong di persidangan? Apa hukumannya? Saksi yang berbohong di persidangan, ancaman pidana bagi saksi yang berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, berbohong di pengadilan dikategorikan sebagai tindakan memberi keterangan palsu. Ancaman pidana bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan cukup berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 242 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berat juga, pemirsa, 7 tahun. Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 22 ayat 2 berbunyi, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan memberikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tak hanya itu, mengacu pada ayat 4 pasal ini, hakim diberi wewenang untuk menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 KUHP, tepatnya poin nomor 1 hingga 4. Hak-hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim tersebut meliputi hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Ini luar biasa ya dampaknya, pemirsa, saksi yang berbohong di persidangan ini. Unsur-unsur agar saksi yang berbohong dapat dipidana berdasarkan pasal 242 KUHP, Susilo menyebutkan ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat saksi yang berbohong, yakni keterangan itu harus di atas sumpah, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu. Keterangan itu harus palsu, tidak benar, dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. Menurut Susilo, agar dapat dihukum, saksi yang bersangkutan harus mengetahui bahwa ia dengan sadar memberikan keterangan yang bertentangan dengan kenyataan dan keterangan palsu tersebut diberikan di atas sumpah. Akan tetapi jika saksi tersebut menyangka bahwa keterangannya sesuai dengan kebenaran, namun akhirnya keterangan itu tidak benar, atau dengan kata lain ternyata ia sebenarnya tidak mengenal mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Seorang saksi dapat dinyatakan memberikan keterangan palsu jika perbuatan tersebut
dilakukan dengan sengaja. Itu Mirsa Usik, kalau kita menyaksikan persidangan Ferdy Sambo yang dilakukan secara maraton, dari terdakwa sendiri, dari sekian banyak terdakwa yang disidangkan dan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, banyak sekali saksi-saksi yang dianggap dan diduga memberikan keterangan palsu. Ada ART namanya Susi dan ada yang lain-lain yang dicecar oleh pengacara dari Brigadir Joshua atau juga yang dicecar oleh penuntut umum, kejaksaan, dan juga dicecar oleh hakim sendiri. Bahkan hakim, salah satu hakim sempat marah gitu ya ketika minta kepada saksi untuk berbicara sejujurnya dan jangan berbohong, karena saksi yang dihadirkan itu berbicara di atas sumpah. Mirsa Usik, jamak diketahui bahwa pembunuhan Joshua ini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak pejabat gitu yang berwenang di kepolisian, baik obstruction of justice gitu ya, penghilangan barang bukti dan yang lain-lain. Itu juga menjadi bagian tak terpisah dari konstruksi penanganan terhadap pidana pembunuhan Brigadir Joshua. Kalau saya yang melihat dari skenario rapi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, ini banyak yang terbantahkan ya di persidangan. Kalau di penyidikan mungkin banyak orang yang tidak mengikuti, tapi kalau kita menyaksikan di persidangan, saya melihat ada banyak keterangan yang ditolak gitu ya oleh saksi yang lain, dan yang karena sangat jelas dan kentara ada skenario cerita yang memang dibangun gitu ya, sehingga terjadi setelah Eliezer dan yang lain-lain itu menyatakan diri sebagai justice kolaborator, ada banyak cerita yang dibangun sebelumnya yang justru dibantah, dan cerita-cerita puzzle cerita itu justru sering tidak nyambung ketika dihadapkan, dikonfrontasi dengan saksi-saksi yang lain, seperti yang namanya ART Susi ini. Ini berulang-ulang diingatkan oleh hakim dan juga oleh penuntut umum untuk berbicara jujur gitu dan tidak bohong. Tapi saya melihat kekeh dia itu memberikan sebuah keterangan yang sulit dan tidak dipahami oleh penuntut umum atau hakim. Ini sangat luar biasa pemirsa, dan ini kita saksikan bersama, dan karena televisi nasional menyiarkan secara langsung dan bahkan beredar di beberapa media sosial baik di TikTok ataupun di YouTube dan lain sebagainya, terjadinya sidang di situ. Makna yang harus kita ambil gitu ya dari semua ini, bahwa pidana atau perbuatan jahat itu meskipun mau ditutupi secara rapi bagaimanapun pasti akan terungkap gitu. Pasti akan terungkap. Itu rumus dasarnya karena jika karena sebetulnya mereka memang ngarang gitu ya, memang ngarang. Meskipun banyak hal yang tidak terungkap, kalau semua pihak mau sama-sama mendiamkan, tapi itu semua tidak akan merubah kebenaran realitas yang terjadi. Seumpama dalam sebuah persidangan yang memang dalam persidangan itu semuanya sudah masuk dalam skenario, semua berskenario di situ, baru itu tidak akan terungkap di persidangan itu. Tapi catatannya bahwa kejahatan dan pidana yang dilakukan tidak pernah terhapuskan meskipun itu dalam persidangan tidak terungkap. Beda hanya ketika kita menyaksikan persidangan Ferdy Sambo ini, justru banyak yang justru membantah terhadap kesaksian satu pihak, saksi-saksi yang lain. Dan ini justru masuk ke dalam rumus pertama, yaitu akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Meskipun sekali lagi catatannya, ada juga sebuah persidangan yang memang diskenario semuanya. Tapi kalau persidangan yang tidak diskenariokan, betul-betul mencari fakta dan bukti secara real,
Ini teknik dan keilmuan tentang masalah persidangan pasti bisa membuka semua itu. Melihat bagaimana saksi memberikan keterangan, melihat bagaimana performa saksi, ada jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak disiplin ilmu yang bisa membaca raut wajah dan lain sebagainya, apa ini orang berbohong atau tidak. Secara ilmu bisa ditelusuri. Tapi kalau sudah kadung semua itu, semua pihak sudah masuk ke dalam skenario bersama, yang ini, yang baik penuntut umum, baik yang saksi, baik yang hakim dan macam-macam sudah masuk dalam perangkap skenario, maka skenario cerita-cerita karangan itu tidak akan pernah terungkap di persidangan itu kalau semuanya terlibat dalam skenario. Tapi kalau tidak, akan banyak hal yang bisa untuk mengungkapkan skenario-skenario yang dibuat oleh dalangnya, seperti kasusnya Pak Ferdy Sambo. Itu mereka apa namanya, rumus bahwa setiap kejahatan tidak akan pernah rapi ketika disembunyikan, itu iya. Kalau tidak semua orang tidak terjebak masuk dalam skenarionya. Akan tetapi kalau setiap orang tidak menjadi sebuah hanya skenarionya sekelompok orang saja, dan ini ada teknik-teknik tertentu yang bisa untuk mengungkap ketidakbenaran dari skenario yang dibuat. Kita bisa pahami sendiri. Artinya kalau sebuah persoalan itu ada bagian-bagian tertentu, yang bagian-bagian dan kelompok-kelompok orang yang tidak menjadi bagian dari skenario itu, maka ada cara dan teknik untuk bisa mengungkap semua itu. Akan tetapi kalau semua orang sudah terjerat, terlibat dalam sebuah skenario itu, baik karena takut atau baik karena apa, maka itu tidak akan terungkap. Meskipun demikian, cerita dan karangan itu tidak bisa membuat dan juga menghapus kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, karena skenario itu sebetulnya adalah cara untuk bagaimana menutupi kejahatan yang dilakukan, realitas kebenaran yang dilakukan. Catatannya bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan berketuhanan yang Maha Esa, yang meyakini bahwa ada pengadilan setelah kematian, maka serapi apapun, sehebat apapun berskenario dan semua orang bisa dijangkau untuk menjerat masuk ke dalam skenarionya dan berhasil tidak mengungkap kejahatan yang sebetulnya dilakukan, ini akan ada pengadilan yang maha adil nanti. Itu Mirza catatannya. Tapi sebetulnya para pihak yang terlibat, para pihak yang ikut dalam skenario itu sudah tahu sebetulnya apa yang diceritakan, apa yang dijelaskan, dan apa juga yang dibuktikan di situ adalah semuanya palsu. Dengan kesadarannya. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai hari ini, saksi di persidangan bohong terdakwa atau tersangka atau saksi yang memberikan keterangan bohong ini kena jerat gitu. Ini saking hati-hatinya bagaimana kebenaran itu bisa diungkap dan juga menjadi bukti dari persidangan itu. Maka jangan main-main kalau di persidangan. Itu kalau persidangan berjalan normal dan tidak masuk ke dalam skenario. Tapi kalau persidangan juga masuk dalam sebuah skenario, ya ancaman bersaksi bohong dan memberikan keterangan palsu itu ya tidak akan pernah terjerat, karena itu sudah dianggap dan diakui sebagai sebuah keterangan yang benar, tidak palsu, meskipun secara akhirnya adalah palsu. Itu Mirza Usik, itu saja apa yang bisa saya usik terkait dengan urusan maratonnya persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyita banyak perhatian publik di Indonesia. Dan minggu kemarin, bahkan minggu ini mungkin akan terus melakukan maraton gitu ya, persidangan dari saksi ke saksi, dari terdakwa ke terdakwa yang lain, karena kasus ini melibatkan banyak orang, banyak pejabat dan banyak aparat yang dijadikan tersangka dan terdakwa. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.